Sekarang pasin baju-bajunya. Gak mau. Udah, pulang aja sama anak Palurah. Udah, gak usah ikut campur urusan saya. Pulang udah. Pulang. Bangun. Aduh, ini tumben banget sepi, nggak ada siapa-siapa. Tumben banget ya. Udah anak Palurah nih. Iya, ada Bos Sapri. Mau kemana nih? Mau pulang habis ke warung tadi. Mau pulang kemana? Lewat mana? Lewat sini? Iya. Nggak bisa lewat sini. Soalnya tadi kan habis hujan gede. Jadi kali itu meluap banjir. Jadi Masa jembatannya sih? putus. Masa sih tadi perasaan tadi habis ke situ sih? Iya, jembatannya putus. Jadi nggak bisa lewat ke sini. Mendingan pulang aja sama saya ke situ. Nggak mau lah. Ya ke sini nggak bisa lewat. Soalnya jembatannya putus. Mending lewat situ aja udah sama Bos Sapri. Mana ya? Ya udah ayo. Udah deh, ayo. Jangan lewat sini. Mendingan lewat situ aja. Tapi bener nggak itu? Benar. Kan di sana hutan. Iya, Sepi walaupun banget. lewat hutan, tapi kan ke sini aman. Kalau lewat sini nggak bisa lewat. Soalnya jembatannya putus. Masa sih tadi perasaan enggak? Nggak percayaan amat sih anak Palurah nih. Kan tadi habis lewat situ tadi. Ya barusan saya kan lewat nih, mau pulang juga. Ini bapaknya kemana nih? Ada di rumah. Udah di rumah. Iya. Ya udah mendingan sekarang pulangnya lewatnya ke situ aja bareng sama Bos Sapri. Mana ya? Ya udah, Yaudah ayo. deh, ayo. Jangan bertele-tele lah. Tapi jangan macem-macem ya. Sana Iya. sepi soalnya. Nggak bakal macam-macam. Udah yuk. Lewat situ aja. Soalnya kalau lewat situ kan nggak bisa, jembatannya putus. Oh. Tapi ini sepi banget. Iya, namanya lewat hutan. Udah ayo cepetan. Yang pegang saya, Gi. Cepetan. Mana? Lewat sini nih. Yang kenceng-kenceng Gi pegangnya. Iya, udah ayo. Kok beda ini arahnya? Ya nggak apa-apa, jangan. Atuh, jangan kasar-kasar. Udah. Sakit. Kamu Sekarang pasin baju-bajunya. nggak mau. Jangan nggak mau. Nggak Ayo, mau. Ih, tolong. cepetan. Tolong. Cepetan. Tolong. Tolong buka bajunya. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Waduh. Kabur. Mana ya? Kabur. Kabur ini. Kebetulan nih. Ada ibu. Mau kemana? Mau ke warung. Iya, kebetulan nih. Ibu kan punya utang ke saya nih. Belum bayar-bayar udah lama. Jadi gini bos, tadinya saya mau bayar, semalam duit saya hilang. Itu sama babi ngepet yang brengsek itu. Gimana Masa saya mau bodoh lah. bayar? Saya mah nggak mau tahu. Pokoknya ibu ini harus Betul, bayar Bos, hutang. nanti saya usahakan bos, tapi sekarang uang saya udah hilang. Gimana ini sama babi ngepet? Gimana? Nanti saya akan usahakan, tapi jangan sekarang. Jangan bilang usahakan. Dari dulu udah bilang kayak gitu terus, tapi nggak ada bukti. Bener ini saya mau usahakan, tapi jangan sekarang bos. Saya minta tolong aja sama Bos Sapri. Soalnya uang saya udah hilang. Semalam babi ngepet brengsek itu datang lagi kayaknya.
Masa Uang bodoh? saya hilang. Saya nggak peduli. Soalnya udah lama nggak dibayar-bayar utang ibu ini ke saya. Iya, saya juga tahu saya punya utang, Bos Sapri. Tapi mau gimana lagi? Semalam aja uang saya udah habis semua sama babi ngepet. Gimana saya mau bayar utang? Tapi saya janji akan bayar semuanya. Tapi saya minta waktu sama Bos Sapri. Itu ibu kebanyakan janji-janji terus. Soalnya nggak pernah ada bukti. Selalu janji. Jadi saya udah bosan itu dengernya. Pokoknya nggak mau tahu. Ibu ini harus bayar. Jadi gini aja, Bos. Saya minta waktu aja sama Bos Sapri. Pokoknya saya akan lunasi hutang saya. Nggak Saya bisa. minta waktu sama Bos Sapri. Nggak bisa. Oh ini anak ibu ini. Iya, ini anak saya. Ya udah gini aja Bu. Kalau pengen utang-utang ibu lunas, anak ibu saya lamar. Ih, nggak bisa. Nggak mau ibu. Nggak bisa gitu, Bos Sapri. Kayaknya Bos Sapri ngajak ke rumah ibunya ke sana. Nggak bisa gimana? Ya udah mendingan pulang ke rumah ibu. Ngobrol di sana ini kayaknya katanya. Ya udah kita ngobrolnya di rumah aja. Ya udah ayo. Biar enak. Soalnya di sini turun hujan udah. Punya hutang udah bertahun-tahun. Cuma janji-janji doang. Nggak pernah bukti. Pokoknya nggak mau tahu, harus dibayar malam ini juga. Silakan ibu Bos Sapri. Ya, terus gimana nih Bu? Pokoknya saya mah nggak mau tahu, harus bayar malam ini juga. Saya kan tadi udah bilang, Bos, uang saya udah hilang semua. Gimana? Saya juga mau tanggung jawab, tapi saya minta waktu aja sama Bos Sapri. Nggak peduli itu mau uangnya hilang apa, soalnya kan utang ibu itu udah lama. Iya, saya tahu. Saya juga mengakui saya punya utang. Tapi semalam uang saya habis semuanya sama babi ngepet yang brengsek itu. Ya udah, kata saya juga gini, lebih baik ini anak ibu nih saya lamar nih dua-duanya. Jangan gitu, Bos Sapri. Tapi kami nggak mau. Ya kan ibu ini punya utang ke saya, kan ibu nggak mampu bayar utang ke saya. Itu mah keinginan Bos Sapri terlalu tinggi. Saya nggak mau kayak begitu anak saya jadi korban. Ya Nah, kalau kan ibu saya nggak, juga mau tanggung jawab, tapi saya minta waktu aja sama Bos. udah nggak bisa, soalnya udah bertahun-tahun cuma minta janji-janji doang. Pokoknya ibu harus bisa malam ini juga. Kalau nggak bisa bayar utang, tetap anak ibu ini dua-duanya saya lamar. Saya nggak mau nikah sama Bos Sapri, soalnya saya dengar dari warga kalau Bos Sapri ini pemuja babi ngepet. Iya betul ibu. Dengar dari mana kamu? Iya betul. Kami dengar dari warga. Iya. Ibu baru Itu dengar. bohong itu. Tapi kami dengar. Tapi kenyataan ibu. Ya kamu jangan terlalu percaya sama orang lain. Betul, kalian mengetahui kayak begitu. Iya betul itu. Jangan didengar Bu, bohong itu. Pokoknya tetap ibu harus bayar hutang. Iya, Bos. Tapi kasih waktu dulu Bos. Iya. Nggak Sekarang bisa. nyari uang itu susah, Bos. Gimana? Paling yang gampang Bang Emok. Gimana itu? Ya kan saya udah bilang kalau ibu nggak bisa bayar utang sekarang, anak ibu dua-duanya saya lamar. Saya nggak mau. Tapi saya nggak mau. Jadi permasalahan hutang udah clear. Tolonglah kasih waktu dulu. Iya, Udah nggak tapi bisa saya Bu, nggak udah mau. nggak bisa. Saya juga bakal usahain bayar sama Bos Sapri gimana pun caranya. Soalnya nggak bisa Bu. Tetap anak ibu ini dua-duanya mau saya lamar.
saya nggak pada mau sama Bos Sapri. Mau kan? Nggak mau. Dua-duanya kan saya lamar nih. Jangan kayak gitu, Bos. Nggak mau. Saya ini ibunya, saya nggak setuju Bos kayak begitu sama anak saya. Ya kalau ibu nggak setuju, udah bayar hutang saya. Iya, saya mau bayar, tapi kasih waktu saya. Saya juga mau bayar semuanya. Itu kan itu. Apa itu? Itu kayak begitu. Kamu punya ilmu kayaknya ini. Biasa ini mah. Tadi makan ini keselak nih. Bohong itu. Bohong. Saya baru mendengar kayak begitu. Apaan itu? Dengar apaan sih, Bu? Ini mah biasa keselak. Jadi ibu tetap harus bayar hutang ibu. Pokoknya bisa nggak bisa, anak ibu dua-duanya saya lamar. Kasih waktu dulu. Assalamualaikum. Kasih waktu Aja dulu. dulu. Waalaikumsalam. Lagi ngapain ini? Lagi nagih Bos hutang Sapri. nih. Iya, Pak Lurah. Ada apa nih Ibu? Bu, Ini Bos Sapri, ini Pak Lurah, Bos Sapri nagih hutang sama saya. Emang saya punya utang, saya juga mau bayar, tapi semalam babi ngepet brengsek itu kayaknya ada datang lagi, uang saya pada hilang. Jadi Itu saya nggak cuma bisa bayar alasan hutang. doang. Itu Tapi mah Bos cuma Sapri alasan mau ibu doang. kekeh nagih hutang ke saya. Cuma alasan ibu doang itu mah. Enggak, saya bukan alasan. Emang kenyataannya semalam kayak begitu, uang saya pada hilang semua. Ini. Terus dengan hilangnya itu kenapa emang Bos Sapri? Masalahnya kenapa? Saya punya sangkutan sama Bos Sapri. Hmm. Memang udah lama saya punya hutang tapi belum bisa bayar. Soalnya Ngotot ini. gimana uang saya pada hilang. Mau dilecehin tadi udah kamu. Anak saya juga katanya nih dilecehin sama Bos Sapri. Dilecehin gimana Pak Lurah? Tuh anak saya ngadu tadi. Iya tadi ibu. Maksudnya Apa-apaan. dilecehin gimana? Atuh tanya anak saya tuh apa-apa nih Bos Sapri nih. Saya enaknya aja melakukan orang. Mentang-mentang Bohong bos- itu Pak Lurah. Mentang-mentang bos. Saya nggak pernah ngelecehin anak Pak Lurah. Anak saya sendiri yang ngomong. Bohong itu. Neng coba ceritain Neng. Tadi saya mau ke rumah kata Bos Sapri, jalannya itu jembatannya. Ya, itu kan saya mau ngantar pulang doang. Tapi Iya. nyatanya enggak, Pak. Itu saya mau ngantar anak Pak Lurah pulang. Soalnya dia kan sendirian. Namanya Ya, lewat kenapa hutan. sama Bos Sapri kenapa dibawa kemana-mana? Dibawa kemana-mana Di sana gimana? dipegang-pegang katanya di hutan. Bohong itu. Dia bilang mau diperkosa segala. Kalau nggak dia lari, makanya dia lari minta tolong. Nggak benar itu Pak Lurah. Bohong itu. Kamu tuh gimana sih dia? Saya enaknya aja memperlakukan orang. Itu bohong Pak Lurah. Saya itu ngantar anak Pak Lurah pulang. Jadi mau diantar ke rumah Pak Lurah. Bohong, Pak, itu semua bohong. Tuh, dia sendiri ngomong ke saya di sana udah dipegang-pegang, makanya dia lari ke lembur tetangga. Berarti anak Pak Lurah ini bohong. Ngadunya kayak gitu mah bohong. Bos Sapri jangan kayak gitu. Nanti lama-lama saya laporin ke polisi. Anak saya bisa aja saya visum. Silakan aja Pak Lurah laporin. Orang nggak ada bukti kok. Ya justru itu buktinya nanti anak saya yang ngomong di polisi. Itu bohong itu. Anak Pak Lurah ini bohong. Orang saya baik-baik. Nganterin pulang ke rumah Pak Lurah. Coba tuh, Neng, coba bener aja. Enggak, kalau memang bener, Bapak akan lapor nih. Itu semuanya bohong, Bapak, yang dia bilang. Tuh, Iya tadi seperti juga mau apa? ngelecehin anak saya. Kayaknya ini Bos Sapri mau cabuli anak saya kayaknya ini. Anak ibu kan, Main colek-colek ibu kan aja. nggak mampu bayar hutang. Iya saya juga tahu tapi jangan pelecehan kayak begitu Terus depan nggak saya. mampu bayar hutang, berarti Bos Sapri ini mau seenaknya aja memperlakukan orang. Gini Pak Lurah, kan ibu ini kan nggak mampu bayar hutang ke Ya, saya. ya. Jadi saya minta anaknya ini dua-duanya mau saya lamar. Nggak boleh begitu. Hukum dari mana itu? Iya, saya Mentang-mentang minimal orang kasih nggak waktu. bisa Iya, bayar, aja kasih bukan waktu. berarti dia menyerahkan anak-anaknya. Mungkin dia saat ini belum punya duit, suatu saat udah punya duit pasti dibayar. Iya betul Pak Lurah. Tapi Tapi- bukan berarti anaknya ini mau
kawin semua, nggak bisa begitu. Pak Lurah jangan kayak gitu. Soalnya kan ini udah bertahun-tahun belum dibayar-bayar. Ya iya, bukan Jadi saya bosan. bertahun-tahun, tapi selama ini dia masih menyanggupin, ya jangan seperti itu. Iya, saya minta waktu. Ini anak-anak ini mau dikawin, waduh. Gimana? Pokoknya saya mah bisa nggak bisa kata saya juga. Kalau nggak mampu bayar, anak ibu ini dua-duanya mau saya tetap lamar. Atau gimana ini seperti apa hukum apa ini? Iya, Bos Kalau Sapri. kalau seperti kayak gitu. Tuh. Tuh kan, Ini apa nih pokok nih? Apa itu? Kayak gitu. Berarti Kesel- nih Bos Sapri nih Apa? selama ini yang ada Pak di Lurah kampung apa? mau di kampung ini berarti benar nih. Maksudnya apa? Benar Itu apa? apa itu tadi krok-krok itu? Saya keselak ini. Waduh, saya nggak boleh begitu ini anak-anak ini mau dikawin seenaknya nggak boleh. Iya, saya juga nggak mau. anak Bu, saya ibu jadi ini korban. masih sanggup membayar, tapi emang saat ini belum punya duit. Iya, Ya soalnya harus ada babi bijak. ngepet nih, Tapi kampung. Pak Lurah, kok bisa nggak bolehnya gimana Pak Lurah? Ya Kok nggak bisa nggak boleh. boleh? Bos Sapri mentang-mentang dia punya utang, masa anaknya mau dinikahin semua? Itu ya nggak boleh lah. Selama dia masih tanggung jawab. Udahlah Pak Lurah nggak usah ikut campur. Ya Ini bukan urusan saya sama ibu ini. ikut campur ya jelas saya ikut campur. Masalahnya di desa ini juga termasuk tanggung jawab saya. Kalau masalah utang ya bukan tanggung jawab saya, tapi caranya begini nggak boleh. Pak Lurah jangan macem-macem ya. Justru Bos Sapri ini yang macam-macam. Kalau macam-macam di sini saya bisa gerakan, Kalau Warga Pak Lurah sini. macem-macem. nggak boleh. Pokoknya sama saya, ntar Pak Lurah disantet sama saya. Kalau masalah santet terserah. Saya percaya tidak percaya adanya seperti Oh, itu. jadi Pak Lurah mau bukti nih? Ya Mau silakan saya aja. santet. Ntar saya santet Pak Lurah. Jangan seenaknya orang nggak mampu bayar mau diambil seperti itu. Ya soalnya kan ibu ini nggak mampu bayar ke saya. Iya, tapi kan dia masih tanggung jawab suatu saat punya duit mau dibayar. Tanya tuh sama ibunya. Iya tahu. Soalnya udah bertahun-tahun kalau ibu ini sekarang nggak mampu bayar mau saya bakar rumahnya. Jangan dong Mbak Sapri. Iya, Saya jangan. juga mau tanggung jawab, tapi saya minta waktu. Jangan bakar rumah saya. Saya cuma punya ini. Saya tidak punya apa-apa. Makanya itu kalau ibu nggak mampu bayar, udah anak ibu ini saya lamar dua-duanya. Tapi saya nggak mau. Tuh, Anak anaknya saya aja juga ya nggak jelas. pada mau. Gimana? Jelas-jelas kalau anaknya nggak bakalan mau, masalahnya kan nggak tahu masalah orang tuanya Bukan bisa masalah seperti kita, itu. masalah saya sama Mbak Sapri. Anak saya jangan dibawa-bawa. Tuh, Iya tahu. Soalnya kan saya udah benar-benar dari dulu janji-janji terus. tuh, coba Neng. Itu bohong Pak Lurah. Saya nggak pernah ngelecehin anak Pak Lurah. Soalnya saya juga tadi niat baik mau nganter pulang ke rumah Pak Lurah. Jangan Tapi kenapa asal-asalan dibawa-bawa? nyangka-nyangka ke saya kayak gitu mau ngelecehin. Kenapa dibawa-bawa muter ke kampung sebelah? Udahlah Pak Lurah nggak usah banyak omong. Udah Bukan, mendingan bukan, bukan. sekarang Pak Lurah pulang aja pulang. Bukan itu Nggak usah masalah ikut campur ini urusan menyangkut saya. anak saya. Anak saya dilecehan kalau mungkin dia kalau nggak lari mah sama Bos Sapri diapain itu? Itu bohong jangan didengar Pak Lurah. Tuh sampai sekarang dia nangis karena apa? Trauma dia pikirannya. Saya nggak pernah ngelecehin anak Pak Lurah. Ya buktinya ini sampai sekarang tuh masih nangis. Udah mendingan Pak Lurah pulang aja sama anak Pak Lurah. Udah nggak usah ikut campur urusan Udah, saya. Neng, pulang nih. Pulang udah. Pulang. Udah pulang. Berarti Bos Sapri ini gimana nih masalah ini? Udah Pak Lurah nggak usah. Assalamualaikum. Ya, Ada apa ini saya lewat kok ribut-ribut? Pak Lurah sehat? alhamdulillah. Ini Bos Sapri. Ini Bos Sapri ini. Iya, ini. Coba duduk dulu semuanya, santai. Kenapa? Kenapa ini? Kok ini tengah malam gini gak enak? Ini dengerin ya. Ya. Saya tadi disangka sama Pak Lurah ini ngelecehin anak Pak Lurah katanya. Padahal saya niat baik mau nganterin ke rumahnya, kan dia lewat hutan malam-malam sendirian. Udah saya mau anterin ke rumahnya, ternyata datang-datang malah nyangka
mau ngelecehin anaknya katanya. Ya sesuai lah Pak Lurah curiga karena dibawa ke hutan-hutan segala. Saya tanya sama ini, emang benar tadi mau dibawa ke hutan? Iya betul. Itu cuma dibawa ke hutan apa? Apa dimacem-macemin segala macam? Mau katanya suruh buka baju. Apa itu maksudnya Oh, kayak makanya gitu? Itu saya- bohong itu, jangan saya- percaya. Kamu yang bohong. Tuh. Jangan percaya omongan dia. Bos Sapri, udah jujur aja jangan kayak gitu. Jujur gimana? Orang saya nggak ngelakuin kok. Mbak bohong apa bener ini? Saya benar yang saya omongin. Dia untuk apa mengarang cerita kalau Bos Sapri nggak kayak gitu? Dia itu berbicara karena Bos Sapri itu mau ngelecehin ini. Iya. Bos Sapri astagfirullah. Jadi kamu gak usah percaya gitu. Kalau nggak ada bukti, Ini buktinya udah ada nih sendiri ini. Dia kalau nggak lari ke kampung sebelah ya nggak tahu dia kabur. Terus ini juga kenapa ini ibu ini? Nah kalau Ini. ibu ini permasalahannya utang piutang nih. Coba ceritain gimana? gini. Pas saya kesini juga ketemu sama ibu ini kebetulan. Kan dia utangnya udah lama belum Iya. bayar ke saya. Iya. Saya nagih, bisa nggak bisa harus bisa bayar. Kata ibu ini, katanya uangnya hilang katanya pas mau bayar sama babi ngepet. Itu Hilang? alasan dia doang kali. Emang uangnya itu udah disiapin sama ibu? Saya udah siapin, saya udah kumpulin semua uang itu, tapi malam itu ada babi ngepet kayaknya yang ngambil uang saya. Jadi Itu bohong itu. Jadi saya nggak bisa bayar utang Pak Ustadz, tapi Bos Sapri kekeh harus dibayar sekarang. Saya cuma minta waktu aja sama Bos Sapri. tuh nggak ada waktu. Terus gimana itu solusinya Bos Sapri? Kata saya kan gini, kalau ibu ini nggak mampu bayar utang, Iya. anaknya nih dua-duanya mau saya lamar. Oh, Tapi kita nggak Gitu. mau. Iya. sayang banget daripada dilamar Bos Sapri mendingan dilamar saya kalau kayak gitu mah. Kok kamu kayak gitu? Ya dia orang nggak mau. Ya kan ibunya punya utang ke saya. Tapi beri waktu kan ibu juga bukan nggak mau bayar, udah ada uangnya, cuman hilang sama babi ngepet katanya. Bos Sapri kalau memang nggak ada berilah kesempatan lagi ya. Jangan apa menagih hutang boleh, tapi caranya jangan seperti itu. Itu seolah-olah mengancam, mengintimidasi. Nggak boleh kayak gitu Bos Sapri. Tapi kan udah lama, udah bertahun-tahun. Iya saya paham, tapi ibu ini juga udah nyiapin uangnya pengen bayar ya. Udah ngumpulin selama bertahun-tahun itu nggak diam itu ngumpulin. Cuman ketika udah terkumpul hilanglah diambil sama babi ngepet Bohong seperti kali itu. itu bohong. Bohong itu nggak pernah hilang kali duitnya. Ada kenapa ini? Nah itu. Iya. Jangan Dia kalau ngomong selalu seperti itu. Krok-krokan itu kenapa itu? Selek nih, Pak. Tapi kok kayak babi gitu? Iya iya. Kayak ngok-ngok. Jangan-jangan uang ibu sengaja diambil ini supaya tidak bisa bayar hutang, supaya bisa menikahi anak ibu. Nah, Jangan-jangan itu seperti bisa. itu. Kamu bisa mitnah kayak gitu. Buktinya apa? Kenapa Bos Sapri ngok-ngokan kayak babi gitu? Saya keselak tadi. Saya keselak apa? Orang nggak makan apa-apa di sini ngobrol sama saya. Saya selalu keselak. Keselak babi ngepet. Jadi kamu nggak usah mitnah sembarangan ya. Bukan mitnah, saya kesini cuman mau apa namanya mampir, mau lewat ya ke kampung ini. Ada ribut-ribut Pak Lurah sama Bos Sapri, terus ini sama Bos Sapri. Waduh, gini aja Bos Sapri ya. Wah, Saya kasih tahu, akui kesalahannya Bos Sapri ya. Minta maaf sama Pak Lurah, minta maaf sama Mbak ini. Dan yang kedua, beri kesempatan kepada ibu ini untuk membayar hutangnya seperti itu. nggak bisa. Nggak bisa itu. Apa susahnya minta maaf dan apa susahnya memberi kesempatan? Minta maaf gimana? Ya ini kan katanya emang mau dilecehkan. Itu bohong. Kamu jangan percaya. Saya nggak mungkin percaya kalau Mbak ini nggak jujur sama saya. Orang dia kabur kalau orang tetangga sebelah kalau nggak ada yang laporan saya nggak tahu anak saya mau diperkosa di hutan. Pak Lurah jangan sembarang ngomong ya. Bukannya sembarang ngomong anak saya itu warga yang datangin ke saya ditolong warga dia. Kalau nggak ditolong warga nggak ya nggak tahu dia lari juga. Kalau nggak lari mah warga juga nggak tahu. Itu bohong Pak Lurah. Orang saya niat baik nganterin pulang ke rumah Pak Lurah. Gini aja ya Bos Sapri, udah jangan mengelak sekarang. Ibu ini dikasih waktu sama Bu Sapri untuk bayar hutangnya, dan Bos Sapri minta maaf sama Pak Lurah sama anaknya juga. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Gini Bos Sapri, nggak mungkin si anaknya Pak Lurah dan Pak Lurah itu mengarang cerita kalau Bos Sapri nggak seperti itu. Ceritanya memang ketemu kan dari cuman berdua.
Dari kata berdua pun, walaupun Bos Sapri nggak ngomong, si Mbak ini nggak ngomong diapa-apain, dari berdua itu udah saya curiga, apalagi si Mbak ini ngomong diapa-apain sama Bos Sapri. Gimana orang nggak curiga? Tambah lagi dibawa ke hutan katanya, disuruh buka baju segala. Apa maksudnya seperti itu? Itu bohong, kamu jangan asal ngomong ya. Soalnya nggak ada bukti. Ini yang bicara langsung ke Pak Lurah mengadu seperti Jadi itu kan? kamu jangan ngarang-ngarang cerita. Itu Pak Lurah juga bohong. Tuh. Dan ini juga mungkin babi ngepet yang mengambil uang ibu yang telah dikumpulkan bertahun-tahun Terus itu. kamu mau apa? Saya nggak mau apa-apa dan saya juga nggak ikut campur. Saya cuma masih ngasih saran. Satu, beri kesempatan kepada ibu ini untuk melunasi hutangnya. Yang kedua, minta maaf sama Mbak ini dan ke Pak Lurah atas perlakuan Bos Sapri tersebut. Beres kan? Warga Tapi damai. tetap saya nggak mau. Soalnya saya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Udah iblis Saya nih, Pak. ngapain bawa Soalnya kalau juga harga ibu diri ini saya diinjek-injek tetap- sama laki-laki. Anaknya nih mau dilamar sama saya. Soalnya dia nggak mampu bayar utang. Anak saya nggak mungkin ngarang-ngarang Jangan gitu, cerita. Bos. Kita kan minta waktu. Udah gini aja, kasih waktu dan minta maaf. Susah kasih waktu ke ibu ini untuk mencicil hutangnya. Minta maaf sama Mbak ini dan Pak Lurah. Kamu jangan macem-macem ya. Bisa nggak jangan main kekesaran ya, jangan main Kamu kekerasan. jangan macem-macem. Saya nggak macam-macam. Kamu siapa di sini? Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin Bos Sapri minta maaf kepada anaknya Pak Lurah dan ke pihak Pak Lurah dan kasih waktu kepada ibu ini. Cara menagih hutang itu bukan seperti itu, Bos Sapri. Itu terserah saya. Itu memang terserah Anda, hak Anda, tapi mereka juga punya hak. Saya hanya ingin membantu hak mereka. Saya tidak ikut campur urusan Anda. Ya udah, mendingan kamu pulang aja, nggak usah ikut campur urusan saya. Saya akan pulang, tapi Bos Sapri minta maaf dulu sama Pak Lurah. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Memang Bos Sapri kan yang salah. Salahnya gimana? Mau memperkosa. Wah. Mundur Anda. Waduh, saya udah makin curiga aja nih. Bangun. Kurang ajar. Setan iblis. Dia ini juga punya ilmu hitam ya, saya nggak ada. Mungkin Ustadz, mungkin aja ini orang. Selain orang ini jahat, pengusaha, dia juga digadang-gadang punya ilmu santet dan ilmu hitam yang lain. Waduh, dan ilmu babi ngepet kayaknya. Ya qawi ya matin ikfisar zalimin, ya qawi ya matin ikfisar zalimin, ya qawi ya matin ikfisar zalimin. Narudu mingal adamin guli wijatin wabilis bitar mimin albudi bisatat. Warga baca ya latif ya. Narudu mingal adamin guli wijatin wabilis bitar mimin albudi bisatat. Narudu mingal adamin guli wijatin wabilis bitar mimin albudi bisatat. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. La haula wala quwwata illa billah. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ya latif, 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 ya latif. Ya latif, ya latif, ya rabbi, ya fa'alun lima yurid, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa yuhyi wa yumiitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Allahumma ja'alni wa iyyahum fi ibadika wa ibadika wa qawlika kharika wa kan muslimin muslimin wa hayatu aqrabina sunnah Allahumma afatihu biha ta'ami wa Allah wa la yusyriku bihi shay'an bismillahirrahmanirrahim durmas bisayyin fil ardi wal bismi wa wasami'al alim bismillahirrahmanirrahim durmas bisayyin biarin aja yang penting warga aman. Cara beli produk Ki Mercon di akun Shopee, ketik Ki Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Ki Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Ki Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Jadi semuanya tolong kumpul dulu sini Kang, kita bicara baik-baik sama warga ya. Dari Pak Lurah dulu ya. Jadi memang ceritanya itu benar, barulah nggak mengada-ngada cerita, dan Mbak ini juga benar seperti itu. Iya, dia laporan ke saya, Ustadz. Gimana katanya? Bos Sapri itu awalnya katanya ketemu di jalan dia karena alasannya katanya jembatannya di situ putus, kita muter arah, terus anak saya dibawa, ya namanya anak saya mungkin merasa ada perlindungan, dia ngikutin aja. Pasti tengah-tengah hutan dia suruh macam-macam, disuruh buka baju segala macam, dipegang-pegang. Ya, akhirnya anak saya kabur ketemu warga teriak-teriak, terus lapor ke saya, anaknya diituin, katanya ada yang melecehkan. Pas itu nggak taunya Bos Sapri itu. Pas saya kasih ini, kebetulan ibu-ibu nih lagi gontok-gontokan sama ibu ini. Masalah hutang. Coba ceritain masalah hutang ini, Bu. Jadi emang saya udah lama punya utang sama Bos Sapri, tapi udah dikumpulin, nyari uang sekarang susah, saya kumpulin. Semalam malah ada babi ngepet kayaknya yang ambil uang. Emang di desa ini lagi musimnya babi ngepet seperti itu. Oh, iya. Jadi emang Bos Sapri itu suruh beli itu jaga-jaga. Nah, mungkin kan di sini ada babi ngepet ya, segala macam. Saya juga menyediakan benda-benda tertentu supaya makhluk-makhluk, bukan hanya babi ngepet segala macam. Babi ngepet aja, seperti telus, sihir, setan ya, supaya nggak bisa masuk ke rumah. Kami juga menyediakan di sana sebuah pegangan, yaitu sapu tangan asma. Jadi sapu tangan asma itu dipajang di rumah ya. Insya Allah sihir-sihir itu tidak akan masuk ke rumah. Dan mungkin untuk menjaga-jaga diri ya, menjaga diri supaya diri kita nggak kena santet ya, untuk diri ya. Mungkin kita juga punya penyakit seperti apapun. Nah, jadi kami menyediakan air ini. Ini namanya air karoma Sunan Bonang, Pak Lurah. Jadi air karoma Sunan Bonang ini mampu melindungi diri kita pribadi nih ya. Kalau diminum ya, sahabat, diri kita pribadi dari gangguan jin dan setan tersebut. Dan yang paling mujarab obat ini kan ada, kami menyediakan sebotol gede ya Pak Lurah ya. Kalau Pak Lurah tengah hari panas itu ya, minum satu botol itu pasti langsung hilang hausnya. Itu mah bercanda Pak Lurah, maksudnya minum air putih juga. Terus ada seperti saya lihat itu untuk jamu madu ya. Nah, itu namanya jamu madu rukyah Ki Mercon. Jadi madu rukyah itu selain manis, khasiatnya juga banyak. Bukan hanya mampu mengobati penyakit gaib, jin, sihir, dan setan, itu juga mampu mengobati penyakit medis seperti asam lambung, emah, mual-mual, sesak napas, seperti itu. Dan itu juga aman, bisa dikonsumsi segala kalangan, baik pria ataupun wanita ya,
tanpa ada efek samping, bahkan sampai bayi dan lansia pun bisa mengkonsumsinya. Kebetulan anak saya yang kecil nih, adiknya dia suka nangis aja tuh kalau malam. Kalau misalnya saya kasih jamu madu itu bagus juga barangkali ya. Ya, atas izin Allah, mudah-mudahan diminumkanlah madu itu, insya Allah akan sembuh seperti itu. Ya, karena madu itu bisa dikonsumsi, ingat ya, nggak ada batasan. Ke bayi pun bisa, tapi jangan terlalu banyak, jangan dikasih 1 botol bayi. Iya. Maksudnya kita sebagai orang, tengah sendok gitu ya. ya kita menyesuaikan aja lah ukuran pola makan bayi seperti itu. Supi juga ada, Pak. Nah, kalau mungkin karena kan saya lagi ke sini nggak bawa stok banyak nih. Ya. Kalau bisa COD aja ya, buat si Mbak kan punya HP kan, aplikasi ya, punya sosial media ya. Jadi kalau buat si Mbak ini mudah banget kalau pengen beli madu rukyah buat pegangan, kulit kijang, sapu tangan asma, garam asma ya, daun kelor, daun bidara, segala macam dengan cara Mbak klik aja di sana Kim Mercon Al Hikmah di aplikasi Shopee, maka produk kami itu akan keluar semua, Pak Lurah. Baik itu air karomah, madu segala macam. Dan Pak Lurah juga belum tahu ya harganya ya. Belum tahu. Nah, kalau di Shopee itu jadi bisa nyesuaiin. Kita mau beli itu udah tahu harga karena di situ sudah tertulis dengan harga-harganya seperti itu. Gitu ya, Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi, kalau kita udah pesan di aplikasi kan udah ada harganya. Jadi tenang aja gitu Nanti sih. saya mau musyawarahkan sama warga agar barangkali punya anak bayi yang punya penyakit seperti Apapun itu. nanti saya akan musyawarahkan sama warga, akan dikasih tahu lah warga bahwa Oke, makasih ada Mas. di Kim Mercon tuh banyak ada Obat-obat segala macam. obat segala macam. Penipuan ini bahaya. Tapi nah, mungkin kalau untuk biaya transfer ya seperti melalui ditransfer gitu ya. Ya. Itu hati-hati, harus bisa ke adminnya langsung, tapi yang lebih aman adalah ke rekening pribadi beliau atas nama Jaki Haikal Iman ataupun atas nama ibundanya Hajah Dede Kudsia. Selain itu takutnya penipuan, jangan dipercaya ya. Iya. Takutnya ada namanya komeng katanya ya, komeng markomeng, komeng hidungnya, komeng belet gitunya, komeng tukang muak, jangan dipercaya ya. Nggak bercanda itu maksudnya. Karena apa? Karena sekarang banyak yang menipu mengatasnamakan Kim Mercon seperti itu. Dan yang terakhir jadi gini Bu, saya juga sama Pak Lurah sama semuanya minta doa dan dukungannya. Jadi kami ini sedang merencanakan lagi proses nih, proses pembangunan majelis taklim seperti itu. Jadi Pak Lurah mungkin majelis taklim itu untuk mengajar para santri ya, belajar agama. Jamaah ibu-ibu juga ada. Kalau misalnya ibu ini siapa? Ibu Titin pokoknya pengajian bisa ke sana, nanti juga ada pengajian bulan Akbar ya. Dan pengajian Bapak juga ada, Bapak-bapak di setiap seminggu sekali ya, seperti fikih segala macam. Nah, kepada sahabat dimanapun Anda berada, kalau yang ada paku 2 ton kirim nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada asbes apa aja lah kirim untuk membantu ataupun secara rupiah gitu ya. Jangan takut untuk berdonasi, jangan takut untuk berinfak, jangan takut untuk bersedekah di jalan Allah, karena insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal. Kalau tidak di dunia, itu akan menjadi tabungan kelak kita di akhirat ya Pak Lurah, seperti itu. Oke, pokoknya itu yang bisa saya sampaikan. Warga sekarang udah alhamdulillah ya nggak diganggu sama Bos Sapri. Saya pamit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Pak, dadah dulu.